Jujur saya takjub, Pak, melihat kekompakan dari pengurus dan jamaah Masjid Al-Munawwaroh, karena selama dari 1 hari sampai 18 hari ini saya pergi ke beberapa masjid dan musola, baru di Masjid Al-Munawwaroh yang jamaah maghrib dan isyanya dan subuhnya lebih daripada 3 saf. Kalau di musola atau di masjid lain saya lihatnya belum seperti ini. Mimbar umat, sarana silaturahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Umat, ketemu lagi dengan channel kita yang mungkin udah mati suri ya, lama kita gak bikin konten. Nah, kali ini momennya kita kedatangan teman-teman mahasiswa dari Al-Amin Kempet ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, bahas tentang kegiatan teman-teman, dan juga tentunya nanti kita akan pengen tahu responnya Masjid Al-Munawwaroh sekarang seperti apa. Baik, kita kenalkan dulu ya. Silakan kenalkan. Namanya siapa? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya. Perkenalkan, nama saya Red Agus Maulana, biasa dipanggil Maul. Saya dari Desa Kroya, Blok Tegal, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, dari kampus Al-Amin Indramayu. Niku Pak. Ya. Nah, ini udah apa, jurusan apa sih yang diambil? Saya jurusan PGMI Pak. PGMI. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Siap. Nah, output kalau nanti selesai kuliah itu jadi guru Pak ya? B, kalau sesuai linear. Ya. Terus kemudian ini kan ada program KKN nih. Iya. Apa misi-misi yang dibawa nih untuk lingkungan di sini ya, terutama di Panco ya? Oke Pak. Apa tuh kira-kira misi-misinya? Untuk visi misinya kami ada tiga tugas. Yang pertama mengentaskan kemiskinan, yang kedua kenakalan digital, Pak. Yang ketiga perihal perekonomian masyarakat. Nah, karena kami ngambilnya pendidikan, kami belajar mengulik tentang pendidikannya. Jadi pendidikan baik yang langsung ataupun yang digital. Seperti itu. Gitu. Nah, dari kegiatan ini sudah berjalan berapa hari? Ini hari ke 18 Pak kok. Dari rencana berapa hari? Rencananya 32 hari. Ini jalan ke 18 hari. Nah, berarti udah hampir 50% ya. Iya, Pak. Nah, apa yang udah dicapai nih kira-kira? Ya, alhamdulillah Pak Eko, untuk program harian kami bisa dikatakan sukses, walaupun hasilnya belum kelihatan dan belum dirasakan oleh masyarakat, karena memang kami targetnya ke anak-anak SD, MI dan TK Pak Eko. Gitu. Karena kan di kami ada program belajar calistung, belajar tahfiz, terus bahasa Inggris, bahasa Arab, dan silat. Walaupun kami hanya mengajarkan yang dasar-dasar, tapi insya Allah itu bisa menjadikan pembekalan untuk generasi berikutnya lah, supaya tidak seperti generasi sebelumnya. Ya, karena biasanya kan masyarakat itu kalau ada KKN itu akan lebih apa ya, lebih terkenang gitu kan. Oh, dulu ada KKN dari Al-Amin gitu, kayak seperti itu kan. Kami juga tidak pernah menyangka bisa disambut seramah ini di desa orang lain, Pak Eko. Oke, kemudian tadi target-target yang akan dicapai ya, sesuai dengan tugas juga apa yang akan dibawa. Nah, sekarang saya ingin tanya nih tentang pendapatnya tentang Masjid Al-Munawwaroh nih. Nah, kesan pertama waktu masuk ke Masjid Al-Munawwaroh ini gimana? Masya Allah Pak Eko. Duh, kula intinya daun deleng ning masjid struktural administrasi ini sebagus kian. Bahasa Indonesia aja, Pak. Karena pendengar kita bukan dari Jawa aja. Iya Pak. Siap. Tadi apa pertanyaannya? Nah, kesannya begitu melihat pertama kali datang nih di Al-Munawwaroh nih, apa sih kesan-kesannya yang didapat gitu? Jujur saya takjub Pak, melihat kekompakan dari pengurus dan jamaah Masjid Al-Munawwaroh, karena selama dari 1 hari sampai 18 hari ini saya pergi ke beberapa masjid dan musola,
baru di baru di Masjid Al Munawwaroh yang jamaah maghrib dan isyanya dan subuhnya lebih daripada 3 saf. Kalau di musola atau di masjid lain, saya lihatnya belum seperti ini. Ini kok keunggulan yang sangat luar biasa dan wajib menjadi contoh bagi desa Cipancuk dan mungkin desa-desa lainnya, Pak kok. Oh gitu ya. Nah, kemudian kita mulai memasukkan digitalisasi nih di Masjid Al Munawwaroh nih. Ada jam TV untuk informasi dan jadwal sholat. Kemudian kita juga udah kita bangun website. Mungkin orang kalau akan ngetik Al Munawwaroh Cipancuh atau Masjid Cipancuh pasti ketemunya Al Munawwaroh. Ya, seperti itu. Nah, apa nih pendapatnya tentang digitalisasi masuk masjid? Mantap Pak kok, luar biasa. Saya tidak menyangka masjid administrasinya sebagus ini sampai memikirkan digitalisasi sendiri sampai punya TV, karena biasanya kalau di masjid-masjid yang lain cuma jam digital yang informasinya masih Kurang maksimal kurang ya. transparan gitu Pak Eko. Kalau di sini baik pemasukan, pengeluaran, kegiatan semuanya ada, bisa dilihat baik di rumah, di masjid langsung, di HP juga bisa dilihat. Jadi masyarakat juga bisa menilai, oh Masjid Al Munawwaroh ini kegiatannya ini. Tapi ngomong-ngomong ini dibayar nggak sih ngomong begini? Asli ya? Asli Pak Eko. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan berita seperti ini, kabar seperti ini, pendengar mungkin ada yang punya keluhan bangun masjid, karena saya bukan sekali dua kali kedatangan tamu ya, kedatangan tamu yang menanyakan, Pak gimana sih caranya supaya jamaah bertambah ya. Dulu di Al Munawwaroh ini paling 1 saf aja nggak penuh, alhamdulillah tadi bisa dilihat sendiri ya. Nah, ini tuh menjadi tugas kita dalam rangka apa ya, siar tentunya kan ya. Bagaimana supaya masjid-masjid yang lain ya, 1.400 musola dan masjid di Indramayu, kaget kita. Masukkan digitalisasi, transparansi segala macam. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau apa ide-ide yang lain, silahkan. Untuk Al Munawwaroh, Ya, Al Munawwaroh. untuk Al Munawwaroh mungkin menurut saya pribadi generasinya sih Pak Eko. Ya. Karena untuk orang dewasanya, Masya Allah, saya pribadi belum pernah lihat sekompak ini, seramai ini habis sholat, pada ngopi, rokokan, ngobrol tentang organisasi, tentang masjid, tentang masyarakat, itu sangat luar biasa. Dan itu, apa ya, belum bisa diterapkan oleh banyak masjid dan musola. Karena kebanyakan orang yang masih awam itu kayak setelah sholat sudah pulang, Bubar. nggak ada tali silaturahmi gitu. Seperti itu. Jadi lebih bagus lagi, tambah apa lagi di idenya nih? Maaf, tadi kan remajanya ya, memang kita lagi merintis ya untuk kaderisasi, memang belum. Kita sempat kehilangan 1 periode gitu. Nah, alhamdulillah nih sekarang udah terlihat ya di depan barang ngaji. Mudah-mudahan nih ke depan. Selain itu, selain kaderisasi, apalagi nanti kan kami akan sebarkan ke teman-teman nih ide usulan dari teman-teman yang KKN nih seperti ini gitu. Siapa kok? Tadi kan yang seperti apa yang disampaikan Pak Eko, bahwasanya ingin memasukkan digitalisasi di setiap musola dan masjid seluruh Indramayu. Ini kalau bisa terrealisasi 30% saja Pak Eko. Masya Allah, itu sudah cool banget menurut saya. Saking hebatnya Masjid Al Munawwaroh ya, mungkin kalau memang bisa tembus 30%. Dari 1.400 ya. Dari 1.400. Ya mudah-mudahan ada yang menyambut teman-teman yang lain di KM yang lain ya. Harapannya sih seperti itu. Tapi seharusnya menurut saya, kita kan kalau nggak mengikuti zaman, ketinggalan ya Pak Eko. Ya. Jadi ya, ayolah masjid-masjid yang lain gabung. Tapi pada kenyataannya gini, jadi tergantung dari pengurusnya. Jadi kalau yang kemarin menerima nih, contoh ada lagi di Wirakanan yang udah pasang TV digital, ternyata pengurusnya ya memang SDM-nya bagus gitu loh. Bendaharanya seorang SPDI lulusan Jogja gitu kan. Jadi ya memang perlu sih kaderisasi untuk ke depan tuh di setiap masjid lah gitu.
Jadi welcome terhadap orang-orang anak-anak muda, tapi jangan dilepas. Kayak gitu ya. Harus dipantau di sambil jalannya itu diarahkan gitu kan. Karena jangan sampai keluar ke yang lain gitu kan, karena banyak sekali ajaran-ajaran yang nggak karuan lah, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan mungkin. Gitu. Ada lagi mungkin masukan lain? Ampun kok. Iya, terima kasih banget udah mau meluangkan waktu ya bareng-bareng di Masjid Al Munawwaroh menyampaikan syiar. Nah, nanti insya Allah channel ini juga bisa dibagikan lah ke teman-temannya. Gitu. Oh, kita pernah di Al Munawwaroh gitu kan. Gitu. Mungkin gitu aja ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin kok. Nyuwun pondokane mawon. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, demikian bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Selain waktu kita ketemu lagi dengan materi dan dengan percakapan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.